virus corona pada Selasa 22 September mencatatkan rekor, yakni 160 kasus. Indonesia sudah tembus 1 juta pasien. Dan vaksinasi virus corona menggunakan vaksin Sinovac. Paling atas penerima vaksin adalah garda terdepan penanganan. Banyak 1.113.600 dosis vaksin virus corona asal perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca tiba di Bantul, Yogyakarta. Saat tiba di 1 tahun pandemi telah melanda dunia, tidak terkecuali negara kita Indonesia. Vaksin penting bagi manusia sebagai upaya pencegahan dari kesakitan, kecacatan, bahkan kematian akibat berbagai penyakit menular berbahaya. Vaksin dapat menyelamatkan jiwa, melindungi diri, keluarga, dan masyarakat. Semua vaksin yang tersedia untuk masyarakat sudah diuji ketat secara klinis sehingga ampuh dan aman digunakan. Vaksin melindungi diri, vaksin melindungi negeri. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh jika mendapatkan vaksin COVID-19 di antaranya. Yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Yang ketiga, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Ada 3 jenis vaksinasi dalam COVID-19. Yang pertama, vaksinasi mRNA. Yang kedua, vaksinasi subunit protein. Yang ketiga, vaksinasi vektor. Indonesia dan berbagai macam negara di dunia saat ini tengah melakukan vaksinasi COVID-19. Efek dari vaksin COVID-19 pun berbeda-beda setiap tahunnya. Hal ini pun yang membuat orang-orang bertanya-tanya, apakah vaksin COVID-19 aman untuk digunakan? Meskipun vaksin COVID-19 yang digunakan saat ini dibuat secara eksperimental, semuanya memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Efek samping yang parah pun jarang terjadi. Tapi, dengan informasi yang salah dan mitos tentang vaksin itu yang membuat orang-orang enggan untuk melakukan vaksinasi. Selanjutnya, melansir dari Times of India, ada beberapa pertanyaan umum seputar vaksinasi. Di antaranya, apa reaksi merugikan yang mungkin akan terjadi setelah vaksinasi? Setelah vaksinasi, apakah orang-orang masih bisa tertular COVID-19? Apakah vaksin halal, terutama bagi mereka yang beragama Islam? Pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Tahap pertama yaitu pada bulan Januari sampai April tahun 2021. Sasarannya yaitu tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, dan juga mahasiswa kedokteran yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran dan bekerja di fasilitas kesehatan. Tahapan kedua yaitu pada bulan Januari sampai April tahun 2021. Di tahapan kedua ini ada 2 periode vaksin. Yang pertama yaitu untuk petugas pelayanan publik seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas publik lainnya. Di periode kedua itu ada kelompok usia lanjut lebih dari sama dengan 60 tahun. Kemudian di tahap ketiga pada bulan April tahun 2021 sampai bulan Maret tahun 2022 dengan sasarannya adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan juga ekonomi. Tahapan yang keempat yaitu pada bulan April tahun 2021 sampai bulan Maret tahun 2022. Sasarannya adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya jika vaksin terpenuhi. Berikut ini alur pelayanan vaksinasi COVID-19.